jangan cuma jadi sekedar pendengar, tapi jadi eksekutor. Oke, tadi disampaikan sama teman-teman tentang titik nol ya, tentang titik nol. Jadi sekarang gua coba bahas, cukup gak sih ya? Takut kelamaan. Masih 2 jam. Cukup lah. 4 ya? Kopinya Pak. Oke. Nah jadi apa namanya? Di setiap kerjaan kita, di setiap apapun yang kita lakukan, tadi benar yang disampaikan sama Kemangga tadi, itu bahasanya jangan cuma jadi sekedar pendengar, tapi jadi eksekutor, ya kan? Kalau misalkan kita ambil masuk dalam lingkungan kerja kita, lagi di lingkungan seharian kita, jangan cuma sekedar jadi penonton, tapi jadi produser. Jadi produser. Jadi produser. Jangan cuma sekedar jadi penonton, tapi main. Ya, jadilah pemainnya, jadilah pemerannya. Banyak tadi cerita disampaikan, kita sudah ngalamin, oh si A ini mencapai sesuatu, si A ini mampu melakukan ini, mampu melakukan itu. Kita cuma sekedar menonton keberhasilan orang lain, padahal saat dikasih informasinya, saat dikasih peluangnya, kita sama. Tapi kenapa si A mau naik berjuang, kita cuma sekedar terus menonton. Kayak yang kita lakukan sekarang lah, cuma mainnya nonton scroll, nonton scroll, tanpa pernah posting. Siapa yang lakuin itu? Siapa? Siapa yang doyan scroll tapi nggak posting? Nah, siapa itu? Kebanyakan itu. Padahal gue bilang akun mau pada punya semua ini kalau buat jualan, cuma doyan nge-scroll aja. Itu sama aja kita jadi penonton. Penonton ketika teman lain mengeksekusi dengan memanfaatkan waktu luang dengan melakukan iklan, kita cuma sekedar nonton. Nonton. Nah ini yang kita lakukan tahun kemarin dan jangan sampai terulang di sekarang. Ambil peran, jadilah pemain, jangan cuma sekedar jadi penonton, jangan cuma sekedar jadi pendengar. Menonton keberhasilan orang lain, cuma kitanya nggak pernah berusaha. Yang akhirnya kita balik ke kalimat, ya mungkin emang sudah jatahnya dia dan jatahnya gua belum. Mungkin belum rezekinya gua. Mungkin udah rezekinya dia. Atau mungkin nanti ya gua mah emang sudah ditakdirkan seperti ini. Sementara dia ditakdirkan seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang melemahkan. Akhirnya memaklumi diri kita dengan kita mencapai sesuatu pada saat ini yang sangat jauh daripada teman yang lain. Ya udah kita belajar dengan kalimat yang kepleset. Bersyukur, alhamdulillah memang dengan keadaan yang sekarang yang sangat jauh daripada yang kita inginkan. Siapa yang mau kita salahkan? Enggak ada. Karena kitanya yang enggak mau ikut andil dalam ambil peran. Kita yang tidak pernah mau ikut nyemplung dalam peran tadi. Kita nggak pernah mau jadi pemainnya dalam segi apapun kita, sehingga kita tertinggal jauh. Kita cuma sekedar sorak-soraknya aja. Ketika orang jatuh kita sorak, orang naik kita sorak. Itu doang kemampuan kita. Sehingga kita nggak punya sehingga diri kita akhirnya yang nggak pernah berubah. Masih seperti yang dulu. Ya kan? Kan sayang banget sampai di akhir tahunnya nanti mulai renungan. Ketika renungan nangis. Ketika nangis yang disampaikan banyak. Penyesalan. Yang disampaikan ketidakmampuan, kebodohan, tidak bisa manfaatin peluang. Ya. Itu sudah kita lakukan di tahun-tahun 2018, 2019 sama, 2020 sama, 2021 sama. Apa kita pengen 2022 sama? Kan? Pertanyaannya seperti itu. Ya, maka dari itu ini semua apapun bentuk yang sedang ditakdirkan, dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, semua adalah petunjuk dan peluang.
Kita mau ambil kah atau enggak kah? Emang tergantung kita. Karena yang namanya takdir yang sudah lewat. Yang sudah terjadi di belakang. Nasib di depan. Nasib kita jadi seperti ini karena yang kita lakukan di belakang. Ya kan? Nasib kita seperti apa di depan tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Ya, kita beruntung berada di lingkungan yang positif, lingkungan teman-teman yang mau bantu, mau mengarahkan, yang mau ikut seneng ngedorong kita, manfaatkan. Ibarat kata, jangan beratkan kaki lah timbang naik ke bus. Yang nyupir ada, busnya tinggal jalan. Masuk aja dulu ke busnya. Ya, kita nggak perlu jalan jauh-jauh, jalan capek-capek buat sampai ke tujuan. Kita nimbrung dalam satu bus. Semuanya memberikan support, semuanya memberikan dukungan. Apa yang kurang? Tanya, sisa nggak ditambahkan? Karena kita dalam lingkungan yang positif. Sehingga kita nggak tertinggal jauh. Kita nggak tertinggal, oh si A padahal dulu memasukkannya lamaan duluan gua, tapi kok Z dia yang naik duluan. Sementara gua masih di tempat yang sama. Ya kan? Wah dulu mah dia anak baru banget, gua udah 3 tahun duluan dari dia, tapi penghasilannya duluan dia. Banyakan dia. Karena padahal itu enggak jadi problem, enggak jadi masalah. Mau lama kah, mau bentar kah, tergantung yang memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan sehingga kita bisa mengukir atau menciptakan diri kita di tahun-tahun berikutnya menjadi orang yang berbeda. Ya kan? Kalau jangan cuma sekedar jadi pendengar. Jangan cuma sekedar jadi penonton yang doyan nyekrol tapi nggak posting. Nah, itu kalimat baru. Kalimat baru nanti bikin status. Ya, jangan cuma doyan nyekrol tapi nggak posting. Itu. Ya, karena semua punya kesempatan itu. Dan bahkan dalam lingkungan ini kita selalu buka pintunya. Pintu kesempatan, pintu peluang. Tinggal siapa yang mau dekat, siapa yang mau nyamperin pintunya. Bagaimana caranya? Langkah. Nggak cuma diem. Siapa yang mau dorong kita? Kalau kitanya diem di kursi, ya giliran mau didorong, nggak mau. Giliran mau ditarik, nggak mau. Biarin sendiri, nggak gerak. Nah ini apa? Apa yang kita mau? Kalau ditanya apa yang kita mau, banyak. Lo pengen nanti punya ini, punya itu, penghasilan sekian, punya kemampuan sekian, segala macam, banyak. Tapi yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah lo lakuin? Duduk. Apa yang sudah dikerjakan? Scroll tanpa posting. Ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa sehingga akhirnya kita jadi yang biasa-biasa aja. Ya, saatnya kita menunjukkan di tahun 2022 ini kita ini ada loh. Gua Riko ada loh. Ada. Gua ini ada di sini. Ya, bukan cuma sekedar namanya ketika di awal masuk kayak si Tigor tadi baru pertama kali bergabung ngomong oh kenal di awal, selebihnya orang lupa sama Tigor. Gimana bisa lupanya? Karena kita nggak punya pencapaian, kita nggak menjadi yang terbaik, ya. Kita nggak menjadi sesuatu yang bernilai, yang tumbuh, sehingga orang nggak kenal kita. Kalau misalkan kita memberikan sesuatu aja perubahan atau pencapaian, akan diingat. Akan dikenal sama orang. Oh siapa si A? Oh si A itu yang punya penjualan tinggi. Siapa? Ngucok. Siapa yang gak kenal ya kan? Kalau ditanya gua, emang ada yang kenal? Enggak. Makanya tunjukkan pada tahun 2022 ini, tunjukkan pada semua orang kalau gua itu ada. Gua tuh ada loh di sini dan gua pantas lo lihat juga. Jadi jangan jadi yang sebelumnya. Semua punya potensi-potensi. Nanti kita akan coba, ya cobalah nanti kita punya program juga di meeting koordinator. Nanti resep-resepnya, aduh luar biasa. Ya,
Tahu kan kalau misalkan pengen bikin pedang yang bagus itu, gue sering nonton di Facebook. Biasanya dia suka ngambil apa namanya itu, apa apa besi rel, besi rel apa namanya itu? Rel, ya kan? Si rel itu, ah, astagfirullahaladzim, rel, 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 rel mobil, ya, ya. Bagaimana si dia ambil itu anggap rel tadi, apa namanya, rel per, besi lah pokoknya besi. Besi dibakar, digetok, bakar, getok, bakar, getok, bakar, getok, diamplas, diasah, sampai akhirnya jadi pedang, jadi yang bagus. Ya, kalau merasa nggak pernah ditempa, jangan berharap jadi pedang yang indah. Asik. Bikin status lagi, bikin status. Ya, kalau kita pengen mendapatkan hal yang luar biasa, tentu kita harus melakukan hal yang luar biasa. Jangan pernah, kalau misalkan tahun kemarin kita melakukan yang kata kita sudah maksimal, tapi masih dalam lingkup batasan diri kita. Apa yang namanya batasan? Oh ya, gue kan sudah kerja Senin sampai Sabtu, Minggu libur lah. Batas. Oh gue mau udah kerja dari pagi sampai sore, istirahat, merokok main game batas. Batas daripada kemampuan, oh kena hujan sedikit, sakit 3 hari. Iya benar. Iya, ini batasan yang kita yang lemah. Kita kerja sampai malam, bangun siangan. Bangun sih sebenarnya pagi, cuma alarmnya matiin. Iyalah. Udahlah bau, gaya lama itu mah. Alarmnya matiin. Nanti pas kesiangan, udah gampang tinggal WA Bang Riko doang. Bang, gue kesiangan ya, maaf ya. Oke, kan gue jawabnya gitu. Oke siap, udah selesai masalah mah. Cuma kalau mulai hari Senin besok kita terapkan SP. Ya terapkan lah, udah gak ada toleransi lagi, udah 3 minggu. Iya. Ya, kan koordinator kan sudah pada rajin sekarang. Sudah pada rajin. Jadi nggak mungkin. Koordinator udah jam 7:30. Ya jadi itu kita selalu melakukan dengan yang menurut kita batasan kitanya. Apa kalimatnya Mi? I'm not robot. Gue sering kalau lihat si Fahmi itu dia punya caption di WA-nya itu I'm not robot, I'm not robot katanya. Gue bukan mesin yang kerja terus 24 jam kayak di pabrik. Iya, cuma kita punya batasan. Kalau kita pengen hasil yang luar biasa kayak pabrik. Bikin 24 jam kita gerak. Sampai di mana? Sakit ya, wayanya sakit, udah sakit. Udah sakit jangan manja, timbang sakit perut sedikit gerak. Nah, itu. Batasannya kita terobos, batasannya kita lampaui, ya kan? Jangan sampai kita mengulang hal yang sama dengan tahun sebelumnya sehingga kita tidak menjadi apa-apa. Boro-boro kita mau, woi, gua ada di sini, nggak kelihatan, orang nggak kenal sama kita. Kita sudah melakukan kata kita maksimal semuanya, ya kan? Ya, 2022 keluar dari batasan, bukan keluar dari zona nyaman. Lampaui batasan kita. Jangan cuma karena hujan sedikit, sakit, jangan karena sakit sedikit, izin, jangan karena izin sedikit, nggak ngerjain apa-apa. Ya, ya kan sering lah kita izin, misalkan ya gue mohon maaf ya buat pelajaran semuanya, buat jadi pelajaran, ya kan. Gue pernah izin juga nganter istri cek ke klinik di puskesmas di Bojong yang mau ke PK 4, tapi nggak seharian. Nggak seharian. Ngantri paling nggak datang dari jam 7, ngantri jam 8, dapat antrian jam 9, selesai jam 10, setengah 10 lah udah sampai rumah. Udah pulang lagi, udah pulang ke kantor. Izin nganter. Besok baru masuk. Batasan kita. Lu tawa-tawa.
Oh, salah satunya ini. Ini gua tandain ini. Ini gua tandain ini. Nganter ini. Nganter istri ke Lewiliang. Ya. 2 jam pergi, balik 2 jam, 4 jam. Hah? Istirahat dulu sampai sore. Sampai rumah malam. Ya. Ini nih, begini nih. Contoh nih. Ya. Ya itu. Iya. Ini kita masih terjebak sama batasan-batasan diri kita. Kita sudah ngelakuin itu di 2021, jangan terjebak. Jangan terjebak lagi. Pahami kita punya batasan, keluar. Kalau rasa-rasanya yang namanya batasan itu dekat sama malas. Dekat sama malas. Ketika kita mau melangkah lebih cepat, capek. Kita pengen melangkah lebih jauh, boro-boro. Kita mau melakukan hal yang di luar dari kebiasaan, ya elah kebiasaannya aja kadang-kadang enggak. Apa itu? Artinya kita wajib berubah resolusi 2022. Semuanya udah bukan zamannya lagi. Kita punya perusahaan pun sudah bukan zaman lagi zaman-zaman. Kita sekarang di sini sudah wayahnya untuk menuju ke hal yang lebih besar lagi. 2022, 2023, 2024 pengusaha. Ya kan? Gue ada buku rancangan impian. Gue liatin nyeleneh semua. Nah. Ya, wayahnya kita sudah berpikir ke arah sana masa depan kita. Jangan sampai karena hal-hal sepele membatasi diri kita. Jangan karena hal-hal sepele membuat batasan yang tebal sehingga kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Sehingga kita tidak mampu melakukan hal yang lebih hebat lagi, ya kan? Sehingga ini jadi apa namanya itu penghalang-penghalang bahwa sebenarnya doa kita sedang diijabah, doa kita sedang dikabulkan. Penghalang ini yang bikin doa itu tidak terkabul akhirnya. Ya, ingat kita pernah minta apa? Ingat mintanya apa? Ingat mintanya apa? Ingat benar. Jangan sampai ingat pada saat itu mintanya ketika dikasihnya lupa. Sering itu kan. Bahkan semua yang kita dapat sampai detik ini adalah hasil dari doa-doa kita kemarin. Kita pengen punya rumah, lupa kita pernah doa punya rumah. Ketika punya rumah, lupa. Setelahnya. Itu. So, alhamdulillah punya rumah. Setelahnya. Jadi jangan sampai membatalkan. Jangan sampai batasan diri kita, batasan yang kita tentukan sendiri. Ya, karena kita itu nggak punya batasan. Potensi kita luar biasa. Bahkan dari kecilnya kita sudah dianugerahkan kemampuan yang luar biasa. Tinggal kita buka lagi. Namanya kemampuan ini ketutup sama lumpur-lumpur lapindo. Lumpur-lumpur lingkungan, lumpur-lumpur kemalasan, lumpur-lumpur ketergantungan. Segala macam hal-hal negatif nutup dari ke dalam diri kita ini. Sehingga perlu kita buka. Dan kita bukanya kan udah lumayan berapa tahun. Sedikit demi sedikit kita buka. Jangan berhenti. Karena masih banyak yang perlu kita gali lagi. Masih banyak yang perlu kita perlihatkan kepada semua orang bahwa saya bisa. Ini berbeda dari yang tadi ya. Saya merasa tidak mampu, saya merasa tidak bisa. Nah, ini kita pengen buktiin sama semua orang bahwa saya bisa. Jadi kait-kaitin nama yang tadi. Nanti malah katanya wah nggak titik nol ini. Iya, kenapa? Karena merasa bisa. Padahal titik nolnya merasa tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya nggak gitu juga maksudnya. Balik lagi jangan mentah nambilnya ya. Nah, jadi buktikan kepada semua orang bahwa 2022 saya bisa menjadi lebih baik, bisa mencapai itu, punya itu, dan saya bisa. Saya putuskan mulai dari sekarang, dan gua komitmen. Coba gue pengen dengar 1-2 orang lah. Saya putuskan, mana mic? Tawa. Anak muda. Siap. Sama lo sama gua, lo aja yang tua juga. Siap anak tua. Hah? Anak tua. Ya. Ngapain bang?
Berdiri dulu. Kita pengen semangatnya, semangat anak muda. Semangat anak muda ini. Coba. Dengan lantang katakan saya bisa apa? Kelanjutannya nggak tahu gue. Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dicapai lah, itulah. Katakan dengan lantang saya bisa mencapai A. Atau saya bisa berubah, atau saya bisa apa? Yang penting katakan dengan lantang. Yuk. Mulai. Siap. Saya putuskan di tahun 2022. Belum juga jadian dari putusin. Hah? Tadi apa? Putuskan. Putuskan. Emang harusnya gimana? Belum juga jadian udah main putus-putus saja. Oh, oke. Saya usahakan. Ayo, yang tegas, yang tegas. Saya Erlangga Budi salah. Enggak dengar. Saya apa nama lu tuh siapa? Erlangga. Erlangga doang. Erlangga Darmawangsa Putra. Nah, saya Erlangga bla 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 memutuskan untuk ayo. Tenang, nanti gua cari temannya, tenang. Ayo, silakan. Mulai. Sini, lama. Sini. Lama, ngadep situ. Ayo, Luan. Ayo, mulai. Oke, siap. Saya Erlangga Darmawangsa Putra di hari ini tanggal 14 Januari 2022 memutuskan untuk mencapai freedom finansial untuk saya sendiri dan keluarga dan orang-orang lain. Ulang. Kenapa nggak sampai ujung? Tegas sampai ujung. Ulang. Harus jelas. Jelas. Oke. Harus jelas. Kamu itu jelas. Ya. Saya Erlangga Darmawangsa Putra di hari ini tanggal 14 Januari 2022 memutuskan untuk mencapai freedom finansial. Udah. Udah. Hah? Mau? Ayo. Ini. Nama lo siapa ya? Siapa namanya? Namanya siapa? Fahri. Nama siapa? Muhammad Rijal. Muhammad Rijal. Ayo, mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rijal menyatakan 2022 ini ingin punya rumah dan motor. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijal pengen apa? Punya rumah sama motor. Bisa. Apa? Apa? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, silakan. Kayak ngelihat maksa-maksa.
Saya tusuk saya ya, biar jadi lurah. Saya Eka Satria, Bang Draguna, Nama siapa nama? Selbika. Nama asli saya Selbika ya. Panggilan saya Eka Satria Mandragunda. Ayo. Saya Zulfikar. Di tahun 2022 ini akan mencapai mobil, umroh, dan rumah. Amin ya Allah. Oke, terima kasih supportnya teman-teman. Ya, udah. Jadi, ya udah malam. Udah. Jadi, ya itu sekedarnya aja, sekedar contoh. Cuma secara tekadnya bukan sekedar lantang yang kita ngomong, tekad dalam seharian yang kita lakukan, tunjukkan itu. Tunjukkan, karena nggak ada yang mustahil. Ya, kita lihat unit aja, kalau berbicara unit 5.400 kata Om Angga. 5.400 berapa? Ya kan? Tinggal berapa mau bagiannya? Ya, masa 5.400 mau bagiannya cuma 1? Ya. Ya, jadi semuanya punya kesempatan, semuanya bisa melakukan itu, komitmen mulai dari sekarang, dan buktikan dan kasih tahu semua orang bahwa gue ada. Ya, nggak perlu koar-koar ngasih tahu orang, tunjukkan kemampuan kita dan hasil kita. Oke, closing statement mungkin Teh, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanggapi atau apapun bentuknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berterima kasih nih yang untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan awalnya saya nggak mau datang karena Bang Dedinya Bang Dedi nggak hadir, terus kata Bang Dedi udah datang aja gitu kan, gitu. Jadi saya akan melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Karena yang orang lain lakukan biasanya jam segini ngapain? Nonton sinetron. Tapi saya sudah komitmen di setiap Jumat malam Sabtu akan selalu mengosongkan gelas pada teman-teman yang udah lebih senior dari saya. Dan saya mau minta bantuan untuk ngasih ilmunya untuk saya biar closing bertubi-tubi. karena mungkin apa yang tadi Bang Riko sampaikan, dari sekian banyak orang di luar sana, tergantung kita mau melakukan atau tidak. Gitu. Jadi jangan mau berkembang menunggu motivasi dari orang lain, tapi memotivasi diri sendiri itu lebih baik. Dan saya juga mau berterima kasih nih mau berterima kasih walaupun orangnya tidak ada ya, Bang Dedi. Bang Dedi yang selalu menyemangati, mensupport, dan mudah-mudahan kita Desi
berharap kita walaupun Desi nggak setiap hari ketemu, kita tetap saling berdoa dan siap bersinergi dengan saya juga siap bersinergi dan apapun yang kita doakan di tahun ini semoga Allah meridhoi dan apapun yang kita lakukan Allah juga mengiyakan apa yang kita doakan, apa yang kita upayakan Allah mudahkan dan lancarkan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko Mak. Iya, ini bukan kesempatan kedua, nanti setiap kesempatan punya kesempatan. Setiap kesempatan punya kesempatan. Iya, iya. Oke, ya mungkin itu aja sekedar apa yang bisa kita sampaikan malam ini, apa yang bisa kita tuangkan, kita serap, kita terima, kita pelajari. Mudah-mudahan ada yang berbekas, ya kayak luka bakar, walaupun sedikit lupa cuma teringat dalam hati. Ya, mudah-mudahan ini closing dari gua terakhir. Semuanya besok Sabtu panen. Ya, hari Sabtu apa? Panen apa? Ya, besok semangat yang baru, semangat lagi, semangat terus pokoknya mulai tunjukkan apa yang kita dapat malam ini tertuang di besok pagi. Ya, yang paling semangat yang paling pagi datangnya. Ya, jangan sampai ya ngomongnya doang, ya Lang, jangan ngomong itu yang tegas cuma Oke, itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Kurang-kurang mohon maaf, salah-salah kata yang disampaikan tadi. Tidak ada maksud untuk ngajarin, gak ada maksud buat menggurui. Semua adalah karena kita pengen belajar sama-sama sharing, sama-sama berbagi. Semoga kita semua tumbuh menjadi apa yang kita inginkan, bisa mencapai apapun yang kita impikan. Kita tutup revolusi mental kita malam ini. Sebelumnya, sematin. Sona kauripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.